Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saudara sesadri di kota Semarang bertanya, apabila video yang saya ambil dari re-upload atau istilahnya upload ulang, namun tidak saya ambil seluruhnya, hanya mengambil beberapa detik atau kisaran 1 menit, dan saya olah kembali dengan kata-kata saya sendiri. Tujuan saya membuat konten tersebut untuk menghibur orang melalui musik. Jika dari konten itu menghasilkan rezeki, apakah itu halal atau tidak dari sisi agama? Itu bagaimana hukumnya menurut agama Islam? Baik, barakallahu fiik wa athabukumullah kepada saudara sesadri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada beberapa poin yang perlu saya komentari, saya berikan penjelasan dari pertanyaan saudara sesadri. Yang pertama, hukum musik itu sendiri. Mayoritas ulama dari lintas mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi menyatakan bahwa musik itu hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan ada dari umatku orang-orang yang menganggap halal al-hirra wal harira. Al-hirra itu perzinahan, al-harira itu pakaian sutra bagi kaum pria, dan ma'azif, alat-alat musik. Nabi SAW menggunakan redaksi yastahilluna, menganggap halal. Itu memberikan satu pesan bahwa hukum asal dari ketiga hal tersebut, perzinahan, pakaian sutra bagi pria, dan termasuk alat musik, itu hukum asalnya adalah haram. Kalau ketiganya halal atau salah satunya halal, maka Nabi SAW tidak akan menggunakan redaksi yastahilluna al-hirra wal harir. Suatu hari di momentum Id, Umar bin Khattab atau Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi SAW, dan beliau mendapatkan di rumah Nabi SAW ada 2 orang anak kecil, 2 anak wanita kecil yang sedang menabuh rebana. Maka spontan Abu Bakar menghardik keduanya, bahkan juga menegur putrinya Aisyah yang merupakan istri Nabi SAW, dengan mengatakan amazamiru syaitan fi baiti Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, apakah engkau biarkan ada suara-suara setan, seruling setan di rumah Nabi SAW? Namun kemudian Nabi SAW memberikan klarifikasi, da'huma fa inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Wahai Abu Bakar, biarkanlah keduanya bermain rebana tersebut, karena setiap umat itu memiliki hari perayaan atau hari Id, dan ini adalah hari Id kita. Para ahli fikih kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah rukhsah, keringanan, dispensasi bagi kaum muslimin pada hari Id untuk bermain rebana. Sehingga dengan adanya rukhsah, maka itu pertanda bahwa hukum asal bermain musik itu adalah haram. Karena kalau tidak haram alias halal, maka tidak perlu ada rukhsah, tidak ada perlu pengecualian bermain musik di hari apa? Di hari Id. Ya. Kemudian poin kedua yang ingin saya komentari, bahwa mendapatkan penghasilan atau monetizing konten-konten YouTube atau konten-konten video yang kita upload di YouTube atau yang lainnya, secara tinjauan fikih itu patut diwaspadai. Kenapa? Karena profit yang didapat oleh seorang YouTuber atau konten kreator
itu diperoleh dari apa? Dari para sponsor. Sedangkan video yang kita upload itu dipasangi iklan-iklan. Ya, pendanaannya tuh ya didapat dari iklan-iklan yang ditempelkan di konten atau video yang kita buat. Sedangkan konten-konten tersebut, konten promosi yang ditempelkan tersebut beraneka ragam. Ada yang bersumber dari perbankan, ada yang dari tempat wisata, hiburan, produk, dan lain sebagainya, yang sebagainya halal dan sebagainya haram. Berdasarkan fenomena tersebut, fakta tersebut, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menerbitkan satu produk fatwa bahwa penghasilan konten kreator di YouTube atau yang dikenal dengan YouTuber itu termasuk penghasilan yang syubhat, alias bercampur dari komisi produk-produk iklan produk-produk yang halal dan juga iklan dari produk-produk yang haram. Tentu ini adalah bagian dari syubhat. Karena itu saya tidak menyarankan bagi Anda untuk mendapatkan, mencari penghasilan dari membuat konten yang diupload dan kemudian demonetizing. Adapun yang ketiga, mereupload atau mengupload ulang suatu konten setelah kita gubah, setelah kita rubah, kita edit dengan komentar atau kita tambah-tambahkan lagi konten yang lain, maka secara prinsip konten itu sebagiannya memiliki hak paten atau hak cipta. Bila konten yang Anda ambil itu adalah konten-konten yang memiliki hak cipta, maka Anda tidak boleh memotong sebagian atau seluruhnya. Namun bila konten itu konten-konten yang free, yang bebas, lepas, bukan konten yang memiliki hak cipta, maka Anda bebas untuk mengeditnya, mengambilnya, memotongnya. Adapun yang memiliki hak cipta, maka Anda tidak boleh mengupload ulang kecuali atas izin dari pemiliknya. Wallahu ta'ala a'lam.